Rain pun kaget karena di dalam telur itu ada bayi, namun nggak mirip bayi. Ngomong apa gua? Hai, selamat datang di Rangkuman Film. Rangkuman film hari ini adalah film berjudul Alien Romulus. Ini merupakan film dari franchise Alien yang terkenal banget. Dan di film Alien Romulus ini berhubungan juga nih dengan film-film Alien yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita akan rangkum film ini dan membahas sedikit detail dari hubungan film ini dengan film Alien lainnya. Ya, supaya nggak bikin bingung. Nah, film ini dimulai pada tahun 2142, di mana sebuah pesawat antariksa milik perusahaan Weyland-Yutani, yaitu Echo 203, dikirim untuk mengambil sebuah sampel dari puing pesawat USCSS Nostromo, yang hancur pada tahun 2122. Ya, ini adalah puing pesawat yang sama milik Nostromo yang dinaiki oleh Ellen Ripley pada film Alien pertama, keluaran tahun 1979. Nah, pesawat Echo 203 ini berhasil mengambil sebuah objek yang kemudian dibawa ke fasilitas research luar angkasa milik Weyland-Yutani yang bernama Renaissance. Sesampainya di markas itu, objek ini pun dibuka dengan laser dan ternyata isinya adalah xenomorph. Jadi objek yang dimaksud ini adalah sebenarnya kepompong yang dibuat oleh para xenomorph untuk menutupi tubuhnya. Jadi ini seperti mekanisme perlindungan diri. Dan ini juga merupakan xenomorph yang sama yang dikalahkan oleh Ellen Ripley di film pertama yang terombang-ambing di luar angkasa. Lalu kita skip ke 5 bulan kemudian, kita diperkenalkan dengan karakter lain yaitu Rain, seorang pekerja tambang yang tinggal di planet LV-410. Nah, planet LV-410 ini merupakan planet yang dikelola oleh Weyland-Yutani, di mana semua manusia harus bekerja di tambang ini jika ingin dipindahkan ke planet lain dan mendapatkan hidup yang lebih layak. Jadi kayak ada masa baktinya dulu sebelum mereka boleh pindah ke planet lain. Nah, di sini Rain itu hidup bersama Andy, sebuah android buatan Weyland-Yutani yang dibuang namun ditemukan dan diperbaiki oleh ayahnya Rain. Dan dia diprogram untuk menjaga sekaligus membuat Rain bahagia. Nah, sementara ayah dan ibunya Rain itu sudah meninggal karena penyakit yang didapat dari pekerjaan di tambang ini. Nah, semenjak itu, Rain menganggap Andy ini sebagai saudaranya meskipun dia android. Dan di hari itu, Rain dan Andy ingin mendatangi kantor administrasi karena Rain sudah menyelesaikan masa baktinya. Dan seharusnya dia bisa dipindahkan ke planet lain dan hidup dengan layak. Dan planet yang ingin dikunjungi Rain itu adalah Yavaga. Namun, sesampainya di sana, masa bakti Rain justru ditambah 6 tahun karena Weyland-Yutani membutuhkan tenaga kerja lebih karena jumlah pekerja tambang menurun akibat banyak yang meninggal. Hal ini pun membuat Rain semakin kesal, tapi sebelum dia melabrak si admin itu, Andy pun dipukul oleh beberapa anak-anak sehingga Rain datang untuk membantu Andy. Tidak lama kemudian, Rain mendapat telepon dari Tyler yang merupakan mantan pacarnya Rain. Tyler mengajak Rain untuk datang ke tempatnya karena ada pekerjaan yang dimana Tyler membutuhkan bantuan dari Rain. Dan sesampainya di sana, Rain bertemu dengan Kay, adik dari Tyler. Lalu juga ada Bjorn, sepupunya Tyler, dan juga Navarro yang merupakan adik angkat dari Bjorn. Di sini Tyler akhirnya memberitahu kalau semalam Navarro menemukan pesawat raksasa milik Weyland-Yutani yang terombang-ambing di orbit planet LV-410. Dan kelihatannya pesawat ini sudah tidak dipakai. Jadi ia berniat untuk pergi ke sana untuk mencuri kapsul hypersleep, karena ia berencana untuk kabur ke planet Yavaga. Dan karena perjalanan tersebut memakan waktu 9 tahun, maka mereka memerlukan kapsul hypersleep itu. Nah, mereka ingin kabur karena Tyler dan lainnya tuh merasa bahwa Weyland-Yutani itu sengaja memperalat dan memperbudak semua rakyat. Dan mereka yakin bahwa Weyland-Yutani tidak akan menepati janjinya untuk mengirim para pekerja tambang ke planet lain setelah masa baktinya habis. Tyler berencana untuk pergi ke pesawat raksasa itu menggunakan pesawat yang ia gunakan sebagai pekerja tambang, yaitu Corbelan. Nah, Corbelan ini adalah pesawat yang dipinjamkan oleh Weyland-Yutani untuk para pekerja tambang. Jadi lebih tepatnya dia nyolong sih. Nah, awalnya tuh Rain nggak mau karena merasa bahwa tindakan mereka ini beresiko. Karena kalau ketahuan, maka mereka semua akan di blacklist oleh Weyland-Yutani dan tidak akan dipindahkan ke koloni manapun. Selain itu, Rain juga bingung kenapa mereka membutuhkan bantuannya. Dan di sini Bjorn menjelaskan kalau sebenarnya mereka cuma butuh Andy, karena Andy adalah android buatan Weyland-Yutani, yang dimana Andy memiliki bahasa program yang sama dengan pesawat-pesawat Weyland-Yutani. Mendengar hal ini, Rain pun semakin ragu untuk ikut karena bisa membahayakan Andy yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Namun Tyler menjelaskan kalau pesawat itu sudah terbengkalai sehingga misi ini pasti berjalan dengan mudah. Dan ini juga satu-satunya cara agar mereka bisa ke Yavaga. Dan karena Rain ingin banget ke Yavaga, dia akhirnya pun setuju untuk ikut. Dan akhirnya pada malam hari, mereka pun melakukan perjalanan ke pesawat raksasa tersebut. Nah, ketika mereka terbang melewati orbit planet LV-410, terjadi guncangan besar. Namun mereka tetap berhasil menembus keluar orbit dan akhirnya menemukan pesawat raksasa yang dimaksud. Yang ternyata bukan pesawat, tetapi adalah fasilitas research Renaissance yang ada di awal film tadi. Mereka pun bingung karena fasilitas ini seharusnya tidak berada di orbit LV-410. Jadi kemungkinan sesuatu terjadi dengan para awak dan fasilitas ini. Sehingga fasilitas ini pun terseret dengan sendirinya ke orbit LV-410 ini. Nah, alat pendeteksi
di pesawat Corbelan ini mendeteksi bahwa fasilitas Renaissance ini akan menabrak dengan cincin dari planet LV-410 dalam 36 jam ke depan, sehingga mereka harus mencuri kapsul hypersleep itu dengan cepat. Navarro pun akhirnya bergegas menerbangkan Corbelan untuk melakukan docking kedua pesawat. Lalu Bjorn, Tyler, dan Andy pun bersiap untuk masuk ke Renaissance, sementara Rain, Navarro, dan Kay tetap berada di Corbelan. Dan seperti yang diduga, Andy dengan mudah bisa membuka pintu Renaissance, dan sesampainya di dalam, Tyler, Bjorn, dan Andy memperbaiki sistem gravitasi Renaissance. Kemudian mereka pun bergegas untuk memeriksa kapsul hypersleep. Namun ternyata bahan bakar pendingin kapsul hypersleep ini tidak cukup untuk 9 tahun, sehingga mereka harus mencari bahan bakar tambahan. Sementara itu, Kay tiba-tiba muntah di dalam Corbelan, dan Kay bilang ke Rain kalau sebenarnya dia sedang hamil, dan anak ini adalah anak dari Bjorn. Bentar. Tyler punya adik yaitu Kay, dan Tyler punya sepupu bernama Bjorn. Lah, berarti Kay sama Bjorn? Kay juga bilang kepada Rain untuk tidak memberitahu Tyler karena takut Tyler khawatir. Bukan khawatir lagi bro, marah dia. Nah, kembali ke dalam Renaissance. Tyler, Bjorn, dan Andy akhirnya menemukan informasi bahwa fasilitas ini tuh sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu Romulus dan juga Remus. Nah, mereka ini ada di bagian Remus, dan ketika sedang melihat-lihat isi dari sebuah laboratorium, Bjorn dan Andy pun berantem. Dari awal film memang Bjorn ini selalu menjelek-jelekan Andy, dan ternyata itu semua karena Bjorn itu membenci android. Jadi dulu ketika terjadi kebocoran di tambang, sebuah android memutuskan untuk menutup gerbang tambang sebelum kebocoran semakin parah, di mana hasilnya ada 3 orang pekerja tambang yang terjebak dan meninggal, dan salah satunya adalah ibu Bjorn. Dan di sini Bjorn pun bilang bahwa dia sangat senang karena nanti di Yevaga dia tidak perlu bertemu dengan Andy lagi. Ternyata di Yevaga android itu dilarang guys, sehingga jika mereka semua sampai ke Yevaga, maka Andy akan dinonaktifkan. Namun Andy tidak keberatan jika dia bisa membantu Rain ke Yevaga, karena Andy diprogram untuk membantu Rain dan membuatnya bahagia. Tidak lama berselang, Tyler, Bjorn, dan Andy menemukan ruangan lab yang penuh dengan mesin-mesin aneh. Dan di sini Andy menyelamatkan Bjorn yang hampir terjatuh dari lantai yang berlubang. Wah, kalau gue jadi Andy sih gue biarin. Dan di dekat lantai berlubang itu ada juga android yang badannya terbelah jadi 2. Tidak lama kemudian, mereka berhasil menemukan ruang cryo chamber yang berisi tabung bahan bakar kapsul hypersleep. Tapi ketika mereka mencoba mengeluarkan tabung tersebut, sistem keamanan Renaissance pun menyala dan menyebabkan pintu lab tertutup. Nah, Andy tidak bisa membuka pintu tersebut karena Andy tidak memiliki wewenang tinggi yang bisa membuka pintu tersebut. Dan ternyata di dalam lab itu penuh dengan facehugger yang membeku, di mana mereka dikembangbiakan oleh para ilmuwan Renaissance. Namun karena sistem keamanan tadi membuat suhu ruangan memanas, perlahan para facehugger ini pun mulai mencair. Rain dan Navarro pun turun dari Corbelan dan memasuki Renaissance untuk membantu mereka. Di sini Rain mencoba mengambil chip dari android yang badannya terbelah 2 tadi untuk diberikan kepada Andy, di mana chip dari android itu kemungkinan memiliki wewenang tinggi untuk membuka pintu tersebut. Wah, tiba-tiba android tersebut bangun dan menyerang Rain. Namun Navarro dengan cepat mencabut chip tersebut, sehingga android ini ternonaktifkan. Kemudian Rain pun memberikan chip tersebut kepada Tyler untuk dipasangkan ke Andy. Namun ketika dimasukkan chipnya, Andy pun harus reboot selama beberapa menit sebelum aktif kembali. Dan di saat ini, para facehugger sudah mencair dan akhirnya menyerang Bjorn dan juga Tyler. Salah satu facehugger melompat ke arah Tyler dan mencoba untuk melecek... Maksudnya memasukkan telur ke dalam mulut Tyler. Namun dia ditolong oleh Bjorn. Dan ketika mereka kewalahan, Andy pun kembali aktif dan menyelamatkan mereka. Mereka pun lari setelah Andy berhasil membuka pintu dan menguncinya kembali. Namun para facehugger itu berhasil memecahkan kaca pintu dan mengejar mereka. Dan salah satu facehugger pun melompat ke arah Navarro yang seketika membuat Navarro jatuh. Tyler dan Bjorn berusaha untuk melepaskan facehugger tersebut, namun ternyata sia-sia dan Navarro pun juga pingsan. Dan di sini Andy pun bilang bahwa facehugger tersebut tidak membunuh Navarro, tapi memiliki rencana lain yang Andy tidak ketahui. Nah, di sini Andy tuh mulai bertingkah aneh karena chip yang dipasang sebelumnya, di mana Andy jadi lebih pintar karena AI di chip tersebut dan bisa bergerak lebih lancar dari sebelumnya. Namun meskipun begitu, Andy tetap tidak tahu cara melepaskan facehugger ini dari Navarro. Akhirnya mereka mencoba meribut ulang android yang telah terbelah tadi. Dan di sini android tersebut bernama Rook. Rook adalah seorang android scientist dari Renaissance yang memiliki misi untuk menyelamatkan aset di Renaissance, namun dia gagal. Di sini mereka menanyakan cara untuk menyelamatkan Navarro, tapi Rook berkata jika mereka harus berlari dan keluar dari Renaissance secepatnya, atau membunuh Navarro segera. Jika tidak, mereka semua akan mati. Di sini Rook menjelaskan bahwa facehugger atau parasit itu menanam benih ke Navarro, yang nantinya akan tumbuh dan berkembang biak dengan sangat cepat. Tyler pun menanyakan apa yang akan tumbuh dari Navarro, dan Rook pun menunjukkan bangkai Xenomorph yang tersangkut di atas lab tersebut. Dan ternyata itu adalah Xenomorph yang didatangkan ke Renaissance di awal film ini, yang masih dalam kepompong, di mana para ilmuwan mengira bahwa dia sudah mati. Namun setelah dikeluarkan dari kepompong dan diambil sampel darahnya, Xenomorph ini pun bangun dari tidurnya dan menyerang mereka semua. Pada akhirnya, Xenomorph ini pun juga tumbang, tetapi darahnya yang asam membuat lubang di lantai dan merusak fasilitas ini. Mereka pun panik dan berusaha melepaskan facehugger tersebut dari Navarro, dengan cara membekukan ekornya. Dan cara ini berhasil, karena facehugger tersebut akhirnya melepaskan diri, dan akhirnya berhasil diusir oleh Tyler keluar
lubang yang ada di lantai. Namun Rook menyampaikan bahwa mungkin saja facehugger tadi sudah menyelesaikan tugasnya. Rook pun menyuruh Andy untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan temannya, sehingga Andy pun melarang Navarro untuk kembali ke Corbelan. Bjorn yang tidak terima pun menyerang Andy dan segera membawa Navarro ke Corbelan dan mengunci pintunya. Nah, habis itu Navarro melepaskan docking antar pesawat dan berusaha kabur. Kay yang kebingungan pun langsung menghampiri Navarro dan tiba-tiba Navarro merasa kesakitan dan kejang-kejang. Hal ini membuat dia tidak sengaja menendang kontrol pengendali Corbelan sehingga mereka menabrak stasiun Renaissance. Tabrakan ini membuat Kay pingsan sementara Chestbuster keluar dari tubuh Navarro yang menyebabkan Navarro tewas. Selain itu, fasilitas Renaissance menjadi tidak stabil dan waktu tabrakan Renaissance dengan cincin planet LV-410 menjadi 47 menit saja. Corbelan pun juga terpental masuk ke hangar bagian Renaissance yang satu lagi, yaitu Romulus. Tyler dan Rain pun berusaha untuk menuju area Romulus, tetapi mereka harus melewati koridor yang sudah dipenuhi oleh facehugger. Nah, di sini, program Andy mengalami error karena Andy menggunakan chip dari Rook, sehingga Andy ingin membantu Rook untuk menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan senyawa Z01 dan memberikan sampelnya ke markas Weyland-Yutani. Nah, Z01 ini merupakan senyawa yang didapat dari DNA Xenomorph yang diteliti karena diduga bisa membuat manusia menjadi organisme yang sempurna. Setelah mendapat arahan dari Rook, Andy pun menghampiri Rain dan Tyler untuk membantu mereka. Andy bilang kalau facehugger itu nggak punya mata, jadi mereka hanya mendeteksi suara dan juga suhu tubuh manusia. Sehingga mereka berencana untuk menaikkan suhu koridor agar sama dengan suhu tubuh mereka, agar mereka tidak terdeteksi. Nah, namun Andy juga bilang nih, kalau mereka tidak boleh takut, stres, atau panik, karena hal itu bisa menaikkan suhu tubuh manusia. Dan akhirnya mereka pun mencoba melewati koridor itu, dengan tenang dan diam-diam. Dan ternyata benar, para facehugger tidak mendeteksi mereka. Gua dan Rain pun kaget, namun ia ditenangkan oleh Tyler agar suhu tubuh Rain tidak naik. Nah, kembali lagi ke dalam Corbelan, di sini Kay sudah bangun dari pingsannya, dan dia bertemu dengan Bjorn yang sudah berada di bagian bawah Corbelan. Mereka juga menemukan bahwa Chestbuster yang tadi membungkus dirinya seperti telur, yang merupakan proses perubahan menjadi Xenomorph dewasa. Ya, semacam ulat kepompong jadi kupu-kupu lah. Nah, di sini Bjorn mencoba untuk menyetrum kepompong atau telur tersebut, untuk membunuh Chestbuster tadi. Namun, tegangan tinggi listrik ini justru malah mempercepat proses perubahannya menjadi Xenomorph dewasa, dan Bjorn pun tewas karena tertusuk dan terkena cairan asam dari Xenomorph tersebut. Kay yang takut pun berusaha kabur sebelum Xenomorph dewasa ini keluar dari kepompongnya. Ia juga menghubungi Tyler agar membantunya membuka pintu Corbelan. Hal ini membuat facehugger mulai mendeteksi Tyler, dan ketika Kay berhasil membuka pintu, dia lari dan ketakutan melihat Xenomorph yang sudah keluar dari kepompongnya dan terjatuh. Mendengar suara Kay jatuh, Tyler pun mulai berkeringat dan stres, sehingga para facehugger pun mendeteksi Tyler, dan akhirnya mereka pun lari melewati koridor tersebut karena sudah ketahuan. Rain dan Tyler pun berhasil keluar dengan selamat, meskipun hampir terjebak karena Andy menutup pintu koridor tersebut sebelum mereka lewat. Rain pun marah kepada Andy karena mereka hampir terjebak. Ya, udah kelihatan sih kalau Andy ini udah punya misi baru yang lebih penting buat Andy. Mereka pun lanjut pergi untuk mencari Kay, Bjorn, dan juga Navarro. Dan di saat yang bersamaan, Kay pun bangun dari pingsannya. Lagi. Dan di saat yang bersamaan juga, Xenomorph terdengar mendekat ke arah Kay. Ini Xenomorph ngepur apa gimana? Kok diem aja pas Kay pingsan? Kay yang panik pun akhirnya mencoba bersembunyi. Dan Kay pun harus menyaksikan jasadnya Bjorn dan juga Navarro dibawa oleh Xenomorph tersebut. Ketika Xenomorph itu sudah pergi, Kay pun berjalan ke sebuah pintu dan mencoba membukanya. Namun karena gegabah asal masukin kode, sistem keamanan pun menyala. Namun untung saja Tyler dan Xenomorph-nya juga datang guys. Tyler pun meminta Andy untuk membuka pintunya, tapi Andy nggak mau karena Xenomorph itu bisa ikut masuk. Tyler pun marah dan memohon Andy agar membuka pintunya, sementara Rain menyuruh Kay untuk segera lari. Namun sebelum sempat lari, Kay pun langsung ditusuk dari belakang dan dibawa oleh Xenomorph tersebut. Rain dan Tyler pun menangis histeris, tidak bisa percaya atas apa yang Andy lakukan. Rain pun bahkan menampar Andy dan menanyakan apa misi program Andy sekarang, dan Andy pun menjawab melakukan yang terbaik untuk Weyland-Yutani. Rain pun sadar kalau dia harus segera mencabut modul chip Rook dari Andy agar Andy kembali normal, namun Andy menolaknya. Kemudian Andy mengajak mereka ke ruang lab di Romulus dan berjanji akan membawa mereka keluar dari Renaissance ketika misi dia selesai. Nah, di lab Romulus ini nih, mereka menemukan senyawa Z01, dan dari monitornya Rook ini menjelaskan kalau senyawa itu dibuat untuk menciptakan obat dari segala penyakit manusia. Karena ketika bumi tidak bisa dihuni lagi, dan tidak ada planet lain yang benar-benar cocok untuk manusia itu selalu terkena penyakit-penyakit baru. Contohnya di LV-410, di mana banyak manusia yang tewas karena asap tambang yang beracun. Dan dari hasil rekaman lab itu sih, si tikus yang mati tadi jadi hidup lagi ketika disuntik sama Z01. Sehingga para ilmuwan Renaissance yakin kalau mereka berhasil membuat obat penyelamat umat manusia. Dan karena itulah Rook meminta Andy membawa hasil senyawa Z01 ini agar sampelnya bisa dikembangkan. Namun sebelum mereka meninggalkan lab, terlihat di monitor kalau Xenomorph tersebut sudah nungguin mereka di koridor nih. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membawa senjata yang tersimpan di lab tanpa menggunakannya. Hah? Gimana?
Jadi kata Andy, Xenomorph ini kan darahnya asam, sementara mereka itu lagi di lantai paling bawah. Jadi kalau mereka menembak Xenomorph, lantai dasar fasilitas Renaissance ini bisa berlubang dan bisa menyebabkan mereka semua tewas. Jadi Andy nyuruh mereka bawa aja, siapa tahu Xenomorphnya jadi takut gitu. Mereka pun akhirnya pergi dengan membawa senyawa Z01. Tapi kemudian rekaman lab pun menunjukkan bahwa tikus yang disuntik Z01 itu pun berubah menjadi monster dan akhirnya tewas. Itu artinya Z01 ini tidak sempurna sama sekali nih guys. Nah inilah kenapa penting ya kalau nonton sesuatu tuh sampai habis. Dan ketika mereka sudah sampai di sebuah koridor itu udah berubah jadi sarang Xenomorph. Cepet juga ya. Nah ketika mereka mundur mau cari koridor lain, tiba-tiba mereka mendengar suara Kay yang ternyata masih hidup. Dan di sini mereka melihat banyak mayat ilmuwan Renaissance yang sudah melahirkan Xenomorph. Dan akhirnya mereka juga menemukan Kay, tapi Kay ini udah sekarat banget guys. Nah di sini Tyler mencoba untuk menyuntikkan senyawa Z01 kepada Kay, namun Rain melarangnya. Karena Rain tidak percaya pada senyawa tersebut. Akhirnya mereka ingin mencoba cara lain, yaitu memasukkan Kay ke tabung hypersleep agar memperlambat proses lukanya sampai mereka pulang ke LV-410. Namun tiba-tiba para Xenomorph datang untuk menyerang mereka, sehingga mereka pun lari menuju sebuah lift barang. Dan ketika mereka sedang membuka pintu lift, Xenomorph menyerang Rain dari belakang, dan Tyler pun tewas demi melindungi Rain, sementara Andy terpental dan rusak. Rain pun akhirnya membawa Kay masuk ke dalam lift dan segera mengaktifkan lift tersebut. Dalam perjalanan mereka ke atas, Rain pun merasa tidak tega telah meninggalkan Andy, sehingga ia memutuskan untuk kembali turun dan menjemput Andy. Sementara Kay diberikan sampel Z01 dan juga kunci pesawat untuk segera pulang ke LV-410. Nah, ketika Rain turun, Kay yang nyusahin ini pun menyuntik dirinya dengan Z01, berharap dia bisa segera pulih. Beban memang. Sesampainya di bawah, Rain langsung menghampiri Andy untuk memperbaikinya. Di sini Andy sempat melawan ketika Rain ingin mencabut chip milik Rook, tapi akhirnya Andy memperbolehkan Rain mengambil chipnya. Nggak lama kemudian Xenomorph pun muncul, sehingga Rain dan Andy pun ngibrit seketika. Ketika mereka sampai ke pintu lorong, pintu itu terkunci dan Rook pun menolak untuk membukanya. Rook menolak membuka pintu itu karena takut Xenomorph itu bisa mengejar Kay dan bisa membahayakan sampel Z01. Nah, di saat yang bersamaan, Kay yang sudah sampai di Corbulan pun diminta Rook untuk menekan tombol hijau, agar Rook bisa mengkontrol Corbulan dari jauh untuk langsung membawa Kay pulang. Karena nggak ada pilihan lain, Rain dan Andy pun harus melawan para Xenomorph. Dan di sini Rain mematikan sistem gravitasi, agar Xenomorph kesulitan menjangkau mereka, dan agar cairan asam Xenomorph tidak mengenai lantai dari Renaissance ini. Rain terus menembak dengan aimbot yang dimiliki senjata tersebut dan berhasil mengalahkan para Xenomorph. Tapi lorong tersebut sekarang jadi penuh dengan cairan asam Xenomorph ini. Rain dan Andy pun bergerak perlahan-lahan mencoba menghindari cairan asam tersebut dan mereka berhasil masuk ke jalur lift. Sebelum mereka kabur, Rain diserang lagi oleh Xenomorph dan ketika berhasil melarikan diri, sistem gravitasi pun menyala kembali sehingga Rain pun terjatuh. Namun Rain diselamatkan oleh Xenomorph. Oke, bukan diselamatkan ya guys. Jadi Xenomorph ini tuh nangkep Rain karena dia mau menghabisi Rain. Nah, cairan asam di lorong tadi pun akhirnya juga mengenai lantai dasar Renaissance, yang membuat Renaissance semakin hancur. Sementara Andy dengan satu tangan mencoba menahan lift agar tidak jatuh menimpa Rain. Gila, itu bicepnya kalah Arnold Schwarzenegger. Nggak jadi. Lift tersebut pun jatuh dan menimpa para Xenomorph, sementara Rain selamat karena badannya nyempil di sela-sela lift. Ternyata masih ada satu Xeno yang selamat. Xeno ini pun mencoba menyerang Rain, namun Andy datang untuk menyelamatkan Rain. Mereka pun berhasil naik ke hangar Romulus, dan ternyata pesawat mereka masih di sana, yang artinya Kay tidak memencet tombol yang diminta oleh Rook. Ketika Rain dan Andy masuk ke Corbulan, stasiun Renaissance pun akhirnya menabrak cincin planet LV-410, sehingga Rain bergegas ingin membawa mereka pulang sebelum Renaissance hancur. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari stasiun Renaissance. Rain pun juga memasukkan Kay ke dalam kapsul hypersleep, dan juga mematikan koneksi Rook dengan kontrol kapal, karena Rain ingin mengubah tujuan menuju Yavaga. Rook pun marah karena Rook ingin mereka membawa sampel Z01 ke Weyland-Yutani yang berada di planet LV-410. Tapi Rain malah menghiraukan Rook. Dan tidak lama kemudian Rook pun tewas setelah Renaissance benar-benar hancur. Dan akhirnya Rain pun mempersiapkan kapsul hypersleep untuk dirinya. Dan film pun, belum selesai. Tiba-tiba kapsul Kay berbunyi dan menunjukkan kalau Kay sedang sekarat. Sehingga Rain pun mengeluarkan Kay dan ternyata Kay melahirkan sebuah makhluk dalam telur akibat menyuntikkan diri dengan sampel Z01. Meskipun gue kurang yakin sih ini gara-gara sampel Z01 atau karena ini anak dari dia dan juga Joe. Dengan sigap, Rain pun membawa telur tersebut menjauh. Tapi karena telur tersebut mengeluarkan cairan asam, Rain pun menjatuhkan telurnya. Rain pun kaget karena di dalam telur itu ada bayi, namun nggak mirip bayi. Ngomong apa gua? Dan telur itu pun melelehkan lantai dan terjatuh ke bagian kargo bawah Corbulan. Hal ini membuat sistem autopilotnya menjadi mati dan Corbulan pun perlahan turun mendekati cincin planet LV-410. Rain pun mencoba turun untuk mengecek situasi. Namun ternyata bayi di dalam telur tersebut menghilang. Dan bayi itu juga meninggalkan jejak kaki yang dimana jejak kaki itu perlahan semakin membesar. Andy pun mencoba untuk pergi membantu Kay. Namun tiba-tiba si bayi itu pun menunjukkan tampaknya yang sudah jadi monster dewasa. Ternyata ia merupakan hibrida atau hybrid antara manusia dan juga Xenomorph. Dan dia ternyata tingginya 2 meter guys. Makhluk ini pun menyerang Andy dan juga menghabisi Kay. Rain pun datang dan terkejut melihat Kay yang sudah tewas. Ia pun langsung menembak monster itu. Ya ilah gua mah. Lupa dinyalain.
Oh, nggak mempan juga ternyata. Rain pun langsung melarikan diri dan menutup pintu lorong untuk mengurung makhluk tersebut. Dan karena suhu korbulan menjadi dingin karena alat pendinginnya tadi rusak, Rain pun kesulitan bernapas sehingga dia menggunakan kostum berisi oksigen. Tak lama kemudian monster ini pun berusaha untuk merusak pintu. Baik juga dia nunggu Rain ganti baju. Nah, di sini Rain berniat untuk menjebak monster tersebut ke bawah dan melepas kargo korbulan, sehingga Rain memasangkan tali ke kostumnya sebelum turun untuk memancing monster tersebut. Di saat Rain sedang membuka tuas kargo, dia dihajar oleh monster tersebut dan terjatuh. Dan ketika monster tersebut mendekat untuk menghabisi Rain, Rain pun menendang telur yang berisi cairan asam tadi dan membuat kargo korbulan berlubang. Rain dan monster ini pun akhirnya jatuh ke luar angkasa. Dan karena Rain sudah menggunakan tali di kostumnya, Rain pun selamat. Dan kali ini, film pun belum berakhir, belum. Monster tersebut menancapkan ekornya ke kargo korbulan, dan dia juga berusaha menghabisi Rain. Namun Rain akhirnya berhasil membuka tuas terakhir, yang tersangkut di tali kostumnya, sehingga kargo beserta monster tersebut jatuh dan menghantam cincin planet LV-410. Kemudian Rain dengan cepat menaiki tangga korbulan dan mengaktifkan kembali sistem autopilot sebelum korbulan jatuh ke cincin planet. Rain akhirnya memasukkan Andy ke kapsul hypersleep dan berjanji akan memperbaikinya sesampainya mereka di Yavaga. Rain pun juga meninggalkan pesan suara sebelum masuk ke hypersleep, dan film pun akhirnya selesai. Beneran. Jadi itu guys, rangkuman film Alien Romulus. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like dan share jika kalian suka. Dan jangan lupa tulis juga di komentar film apa yang kalian mau gue rangkum berikutnya. Atau kasih tahu apa yang gue skip atau jika ada informasi yang kurang dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!